DPW. Kebetulan yang mengakses Bu Rona. Saya tahu kedekatan antara Bu Meli dan Bu Rona ini akrab sekali. Ini nggak ada KKN nih. Jangan terus Bu Rina bilang, Bu Meli friend. Jadi cincai lah. Ya. Jadi tidak ada konflik kepentingan. Dan yang ketiga adalah tertelusuri. Artinya apa? Bahwa seluruh proses terdokumentasi dan terkendali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu main ke LSP, ke kantor, dokumen hasil assessment dari para asesi itu masih tersimpan dengan baik. Kami baru bisa menghapus kalau itu sudah lewat dari 3 tahun. Karena apa? Di panduan mutu kami tertulis bahwa penyimpanan dokumen itu selama 3 tahun. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keberterimaan atau acceptable. Artinya apa? Bahwa itu bisa di semua oleh stakeholder, bisa diterima. Dan yang terakhir adalah accountable, tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, ini terkait dengan apa? Bapak Ibu ingat, pada saat Bapak Ibu assessment, Bapak Ibu, teman-teman semua akan menyampaikan mengenai hal-hal yang terkait dengan assessment. Salah satunya adalah banding dan persetujuan serta menjaga kerahasiaan. Ini yang dimaksud dengan tanggung jawab dan tanggung gugat. Artinya, kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua sebagai asesor di sini tidak bisa menyimpan rahasia, itulah yang dimaksud dengan accountable. Ya. Selanjutnya, nah, assessment dapat berjalan, uji kompetensi dapat berjalan, ada beberapa hal. Pasti ada peserta, ada asesor dulu. Karena kalau nggak ada asesor, siapa yang menguji? Selanjutnya pasti ada peserta. Ada asesor, nggak ada peserta, sama aja. Ada asesor, ada peserta, kemudian pasti ada tempat uji kompetensi, di mana tempat diselenggarakannya untuk kegiatan sertifikasi. Selanjutnya sudah ada itu, ada 3, asesor ada, peserta ada, TUK ada perangkat uji atau MUK. 4 item ada, pasti ada biaya uji kompetensi. Karena kalau nggak ada biaya, teman-teman nggak ada transportasi. Ya. Dan yang terakhir adalah mengacu kepada standar kompetensi. 3 tadi, standar kompetensi. Ya. Apa yang mengacu kepada standar kompetensi? Yang mengacu kepada standar kompetensi adalah perangkat uji. Ya, makanya seharusnya kalau ada satu pelatihan itu adalah muaranya adalah standar kompetensi, yaitu CBT atau kompetensi based training yang acuannya adalah kepada standar kompetensi. Selesai itu akan langsung CBA, yaitu competence based assessment. Langsung akan diuji. Selama ini saya lihat kalau ada pelatihan yang diakhiri dengan sertifikasi dan banyak assessment, banyak asesi yang tidak lolos atau banyak asesi yang gagal. Karena apa? Pada waktu pelatihan tidak mengacu kepada standar. Padahal perangkat uji kompetensi di LSP dibuat mengacu kepada standar. Nggak ada matching. Akhirnya banyak yang gagal. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya asesor kompetensi. Saya nggak akan mengupas. Apa sih artinya asesor kompetensi? Pasti adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan penugasan resmi dari LSP. Nah, terkait dengan asesor kompetensi, teman-teman, saya mengingatkan, teman-teman yang hadir pagi ini adalah asesor yang base-nya, home base-nya, rumahnya, induknya adalah di LSP Pramindo. Apakah berarti saya nggak bisa menguji kalau diminta oleh LSP lain? Sangat-sangat bisa. Tetapi teman-teman, karena teman-teman ini rumahnya di LSP Pramindo, please, kalau diminta oleh LSP lain, silahkan menyampaikan kepada LSP itu supaya bersurat
kepada LSP Pramindo. Karena apa? Tetap nanti yang memberi tugas teman-teman adalah LSP Pramindo. Ya, nanti surat itu ditugaskan bunyinya adalah membantu LSP Lancang Kuning misalnya untuk mengakses di sana. Seperti itu silahkan teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya selama 3 tahun, ya, asesor Pramindo itu kan banyak. Kalau mungkin teman-teman hanya di LSP Pramindo, artinya apa? Teman-teman nanti kemungkinan selama 3 tahun bisa saja tidak mendapat 6 surat tugas. Padahal untuk bisa RCC, minimal teman-teman harus mempunyai 6 surat tugas. Jadi silahkan teman-teman, tapi yang penting ada kode etik, ada tata krama. Karena apa? Karena teman-teman adalah home base-nya di Pramindo. Kalau ada upgrade seperti ini, teman-teman dapat dari Pramindo. Jujur teman-teman, tidak semua LSP itu mengadakan upgrade seperti ini. Ya, hanya beberapa LSP saja yang mereka itu peduli dengan asesornya. Ada hal baru upgrade. Seperti itu. Oleh karena itu, saya mohon silahkan teman-teman, karena saya mau bawa asesor Pramindo. Kami mau bahwa asesor Pramindo ini adalah bukan asesor tukang checklist, tetapi asesor yang unggul betul, menguasai betul ya. Jadi bukan hanya tukang checklist. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita memperkenalkan kemarin di batch 1, di batch 2 sudah disampaikan bahwa yang kita sampaikan ini muaranya adalah adanya perubahan standar untuk asesor ya. Sudah mulai sejak tahun 2019 bulan Juni bahwa semua master asesor kalau mengajar workplace assessment atau RCC itu menggunakan standar baru, yaitu 3 standar ini. Merencanakan aktivitas dan proses assessment, melaksanakan assessment, dan memberikan kontribusi dalam validasi assessment. Karena ini materinya banyak, kami berdua, saya dengan Bang Oswian, membagi rata. Saya akan menyampaikan untuk yang nomor 1, nanti Bang Oswian akan menyampaikan untuk poin 2 dan poin 3, ya, secara bergantian. Saya akan lanjutkan dulu. Nah, assessment sudah tahu semua adalah proses untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dari pengumpulan bukti-bukti, akhirnya asesor bisa memutuskan kandidat itu kompeten atau belum kompeten. Bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti? Ya, kita lihat. Sebelum masuk ke sana, pengertian assessment pokoknya teman-teman ingat ada 3M. Ya, ada 3M. Yang pertama, mengumpulkan bukti-bukti. Yang kedua, membandingkan bukti. Membandingkan dengan apa? Ya dengan muara, yaitu standar kompetensi. Dan yang ketiga adalah membuat keputusan. Nanti kalau saya ketemu Bu Meli, saya tanya, ayo Bu Meli, pengertian assessment 3M apa? Waduh, udah lupa. Ya. 1, mengumpulkan. 2, membandingkan. Dan 3 adalah membuat keputusan. Karena siapa yang membuat keputusan? Yang membuat keputusan adalah teman-teman sebagai asesor. Ini ya. Bagaimana pada waktu teman-teman itu menguji, pada waktu teman-teman itu bertugas, sasaran yang mau dicapai apa? Sasaran yang mau dicapai adalah bahwa si asesi itu kompeten. Si asesi itu adalah merupakan sumber daya manusia, merupakan pekerja yang kompeten di bidangnya. Pemandu wisata untuk lokal. Dia memang kompeten di bidangnya. Dia bisa menyampaikan informasi yang oke. Pemandu museum, pemandu arung jeram, pemandu panjat tebing dan sebagainya. Karena apa? Terutama untuk teman-teman di area guide-guide yang terkait dengan adventure, yang terkait dengan taruhannya nyawa. Teman-teman guide di arung jeram, kalau dia tidak kompeten, hasilnya apa? Wisatawan
Arung jeban bisa saja kecelakaan karena didampingi oleh seorang guide yang tidak kompeten. Nah, untuk memastikan kompeten ini kita mengacu kepada precision dan akurasi. Itu harus oke. Dari mana kita melihat dua-duanya ini? Kita lihat di sini. Ya. Dalam mencari bukti-bukti ya yang berkualitas untuk mengambil keputusan, dan yang kedua, kita harus melihat bukti-bukti yang harus dikumpulkan itu. Ingat teman-teman, bahwa untuk mencari bukti yang berkualitas, itu ada beberapa aspek. Yaitu yang pertama adalah aspek pengumpulan bukti. Masih ingat PATM? Valid, asli, terkini, dan memadai. Saya nggak akan panjang lebar lagi menjelaskan tentang VATM. Dan yang kedua, tidak terlepas dari dimensi kompetensi. Kalau kemarin teman-teman ikut yang P2, masih ingat ya, masih segar, Pak Surono dengan bagusnya memberikan simulasi mengenai dimensi kompetensi ini. Kemudian kita lihat dimensi kompetensi. Nah ini, ya dimensi kompetensi teman-teman. Ada task skill, ada task management skill, ada contingency management skill, ada job role environment skill, dan yang terakhir adalah transfer skill. Saya nggak akan mengupas satu-satu. Ya. Nah, tadi saya menyebutkan untuk mencari SDM yang kompeten ada dua, yaitu presisi dan akurat atau akurasi. Presisi itu terdapat di mana? Itu ada di task skill, ada di task management skill, dan ada di contingency management skill. Sedangkan akuratnya kita bisa lihat pada dress atau job role environment skill. Jelas, sekarang ketemu jawabannya. Nah, sekarang bagaimana cara teman-teman ini mengumpulkan bukti-bukti? Saya akan mengingatkan ini. Nah, yang di depan teman-teman ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilupakan pada saat teman-teman mengikuti pelatihan asesor. Yang terdapat di sini, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman kuasai. Kita lihat, skema sertifikasi mengacunya kepada 3 standar. Ya, skema sertifikasi itu ada KKNI, kualifikasi kerja nasional Indonesia, yang dibagi dalam level-leveling. Kemudian okupasi, kalau okupasi itu sesuai dengan pekerjaannya. Kalau klaster itu adalah sistem, kalau boleh dikatakan itu adalah menyicil atau mengambil sebagian unit kompetensi untuk diujikan. Skema sertifikasi itu mengacunya kepada standar. Kita lihatnya ke bawah ya. Standar itu ada 3, SKKNI, SKK atau khusus, dan standar internasional, SI standar internasional. Sedangkan aspek kompetensi, seseorang dikatakan kompeten kalau skill-nya oke, knowledge-nya oke, dan attitude-nya oke. Nah, bagaimana cara teman-teman itu mengumpulkan jenis bukti? Jenis bukti ada 2 sebenarnya, yaitu jenis bukti tidak langsung dan bukti langsung. Tambahan yang tertera di sana itu bisa masuk kepada tidak langsung dan bisa masuk kepada langsung. Kita nanti akan lihat. Sebagai pengetahuan Bapak Ibu, kok kenapa ya sekarang banyak SMK yang punya LSP? Karena apa? Jenis LSP ada 3. LSPP 1 itu adalah di sekolah kejuruan, akademi, atau mungkin di perguruan tinggi. LSPP 2 itu adalah industri. Atau misalnya biro pelatihan, itu dia punya LSP 2. LSP 3, LSP yang bergerak di bidang industri. Artinya apa? LSP 3 ini untuk
menguji atau lembaga sertifikasi profesi untuk menguji tenaga-tenaga yang sudah profesional atau tenaga-tenaga yang sudah bekerja. Nah, di dalam mencari bukti-bukti tadi, teman-teman itu ingat kepada bukti yang tadi saya sampaikan. Valid, asli, terkini, dan memadai. Jangan terkecoh loh, kok itu beda ya? Kok itu cukup dan andal? Karena sekarang kembali kepada VATM lagi, ya. Sedangkan prinsip assessment ada 4, valid, reliable, fleksibel, dan fair. Ini ada 4. Fair. Kenapa? Ini saya nggak akan terangkan satu persatu lagi, ya. Nah, dimensi kompetensi sudah dijelaskan kemarin, dan tempat uji kompetensi atau TUK itu ada 3 hal. Sewaktu artinya tempat itu digunakan untuk uji kompetensi hanya sekali-sekali. Tapi harus divalidasi dulu, diverifikasi dulu tempatnya. Memadai enggak? Kalau enggak memadai, sebagai misalnya tempatnya apakah nyaman, bersih, tersedia musola, tersedia toilet. Jadi kami selalu kalau akan menggunakan tempat sebagai tempat uji kompetensi, kita akan verifikasi. Tempat kerja betul-betul di tempat kerja. Misalnya, pemandu museum, kita mengujinya di museumnya betul. Atau mungkin teman-teman pemandu selam, kita mengujinya di provider-provider yang dia memang tempat yang dipergunakan untuk kegiatan penyelaman. Seperti. Lanjut ya. Kemudian, nah ini teman-teman ya, bukti yang dikumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan bukti berkualitas? Begitu teman-teman ketemu dengan asesi, teman akan mengumpulkan bukti. Bukti dikumpulkan oleh asesor. Setelah teman-teman melihat bukti yang dibawa oleh asesor, kemudian teman-teman akan memutuskan. Kalau gitu jenis buktinya apa ya? Saya mau pakai TL, tidak langsung, atau saya mau pakai yang sistem langsung. Setelah itu Anda nanti akan menentukan metodenya. Yuk kita tarik lagi. Kita tarik lagi. Nah, kalau ternyata asesi itu portofolio yang dibawa itu ternyata lengkap. Ya pasti mungkin karena asesinya adalah pekerja berpengalaman sudah 10 tahun dan dia aktif, dia punya sertifikat-sertifikat pelatihan yang diikuti, ya. Nah, teman-teman yang bisa melihat ini, oke, kalau gitu saya akan menentukan metode dengan tidak langsung. Ya. Saya akan menggunakan jenis bukti tidak langsung. Nah, kalau sudah memutuskan bukti tidak langsung, apa yang akan kerjakan oleh teman-teman? Metodenya. Kita lihat. Nah, kalau sudah menentukan, oke, portofolionya lengkap. Saya di sini lihat Pak Rustam, selamat pagi. Pak Rustam. Pak Rustam pagi, ini adalah, pagi. Ya, beliau adalah seorang tour leader yang berkiprah di bidang tour leader umroh dan haji. Nggak diragukan lagi. Pak Rustam belum ikut uji kompetensi. Nah, bukti-bukti yang disodorkan oleh Pak Rustam ini luar biasa. Saya akan menentukan, oke deh, kalau gitu saya pakai jenis buktinya tidak langsung. Caranya apa metodenya? Saya hanya akan menggunakan metodenya adalah verifikasi portofolio. Saya cek tuh portofolionya Pak Rustam satu persatu. Benar nggak ya? Cocok nggak ya? Kemudian saya akan memberi tambahan. Tambahannya berupa apa? Tambahannya berupa wawancara. Wawancara dengan pertanyaan lisan beda loh. Kalau wawancara ini yang mengacu kepada portofolio yang dibawa oleh asesi. Wah, ini di CV Pak Rustam di sana menyebutkan hampir setiap bulan sekali pergi ke Tanah Suci. Saya ceritanya dong,
kondisi di sana. Semua yang mengacu kepada portofolio yang dibawa oleh Pak Rustam. Wah, wawancara kok saya kurang pas ya. Saya tanya kepada Pak Rustam boleh telepon kepada salah satu tamu yang pernah dibawa oleh Pak Rustam? Saya pengen tahu kesan-kesannya tamu tersebut gimana. Inilah yang dinamakan dengan menanyakan kepada pihak ketiga. Bisa juga saya bertanya kepada Pak Rustam atasannya siapa? Tour manajernya siapa? Tapi Pak Rustam jangan menjawab. Lah, tour manajernya saya sendiri. Ya. Saya akan bertanya kepada pimpinan. Ternyata jawabannya oke, finish. Jadi untuk menentukan bukti dengan jenis buktinya tidak langsung, kalau memang itu sudah oke, cepat 20 menit dan selesai. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu mengakses berjam-jam. Oke, lanjutnya. Sekarang bagaimana kalau ternyata yang dikumpulkan itu tidak lengkap? Peserta hanya datang sesuai dengan persyaratan dasar yang ada di skema klausul nomor 6. Persyaratan dasar misalnya ijazah, misalnya rekomendasi dari asosiasi, itu lengkap. Tapi begitu teman-teman tanya, portofolio mana? Belum ada. Orang saya jadi seorang pemandu museum baru 5 bulan. Nah, kalau menemukan asesi yang begini, apakah langsung teman-teman tolak? Oh sorry belum cukup umur. Jadi nggak boleh Anda BK. Lawang belum diapa-apakan kok Anda sudah menjawab dengan Anda BK. Ini asesornya yang salah. Nah, bagaimana caranya? Oke deh, kalau gitu saya akan pakai jenis bukti langsung. Nah, bagaimana? Nih ya. Jadi teman-teman menggunakan jenis bukti langsung atau istilah lain adalah uji kompetensi. Metodenya observasi dan tambahannya adalah DPL atau DPT. Masih ingat ya? DPL atau DPT itu apa? Daftar pertanyaan lisan atau daftar pertanyaan tertulis. Observasi atau demonstrasi, oke. Karena dia adalah pemandu wisata overland yang harus membawa wisatawan antar provinsi, saya suruh guiding deh. Kalau dia dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Cirebon, silahkan praktekkan. 15 menit atau 20 menit suruh guiding. Dari situ teman-teman bisa melihat observasi demonstrasi. Contoh lagi misalnya, dari pemandu selam. Oke, karena dia mau ambil sertifikasi kompetensi, apalagi pemandu selam ini adalah yang terkait dengan nyawa. Teman-teman asesor selam minta kepada kepada asesi. Coba peragakan bagaimana kalau memasang tabungnya. Nah, benar nggak? Memasang tabungnya itu dipasang sesuai dengan standar operasional prosedur. Kalau tabungnya dipasang ternyata ada satu yang belum, nanti di tengah pas waktu masuk ke laut, waktu masuk menyelam, bisa tabung lepas. Efeknya apa? Nyawa yang menjadi taruhannya. Demonstrasi. Demonstrasi selesai, aku tambah dengan pertanyaan lesan. Nah, kalau ini pertanyaannya lesan harus mengacu kepada SKKNI, nggak boleh kepada portofolio. Jadi pertanyaan lesan yang sudah disiapkan oleh LSP, tapi teman-teman boleh mengembangkan. Ternyata dengan pertanyaan lesan sudah oke kok. Menurut saya nih 2 aja udah oke. Jadi daftar pertanyaan tertulis nggak perlu ya, nggak perlu, nggak apa-apa. Teman yang melihat, ingat loh, seorang asesor itu adalah 3 rasa, tapi 3 rasanya ini yang benar. Jadi dalam mencari bukti-bukti ini, teman-teman menggunakan memang betul-betul dengan baik. Jangan formalitas aja lah, pokoknya gue checklist aja deh. Ya, kami ingin bahwa asesor kami itu betul-betul asesor yang
eh, bisa menyampaikan, bisa membuat satu keputusan, tetapi berdasarkan dengan jenis buktinya yang memang oke. Nah, ini teman-teman, saya hanya akan sedikit merimain saja. Nah, sebelum masuk kepada form yang digunakan sekarang ini, silahkan Pak moderator kalau ada pertanyaan, kita berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Saya kembalikan kepada Pak moderator dulu. Silahkan Pak moderator. Pak moderator, Ibu, halo. saat ini sepertinya penjelasan Ibu cukup jelas. Pak moderator. Karena belum ada pertanyaan yang masuk. Halo. Nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan satu, Mas. Sampai satu pertanyaan. Diketik, Mas. Diketik di chat, Mas. Tidak langsung. Diketik aja. Oh, ya sudah. Di chat. Putus-putus. Silakan. Pertanyaan silakan diketik aja. Oke, baru masuk dari Pak Denny Sugandi. Bu, bagaimana mengumpulkan ya, bukti untuk sikap kerja? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, untuk proses banding dari Bu Teti, untuk proses banding keputusannya dan prosedurnya seperti apakah? Oke, baru 2 itu aja, Bu. Oke, baik. Yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan bukti dari peserta ya? Oke. Betul. Baik. Jadi, untuk sikap kerja. Bukti untuk sikap kerja terhadap etos kerja, Bu. Untuk sikap kerja atau putus-putus Pak Mangun? Putus-putus Pak Mangun. Ya, jadi bagaimanakah cara mengumpulkan bukti untuk sikap kerja? Oke, baik. Bagaimana cara mengumpulkan bukti untuk sikap kerja? Sikap kerja berarti yang terkait dengan attitude ya, pastinya. Betul kan? Ya. Nah, sebagai seorang asesor kita harus jeli loh. Pada saat kita berhadapan dengan asesi, itu sudah melihat attitude-nya. Contoh, asesi datang dengan, ini pernah terjadi, mohon maaf, di teman-teman di Selam nih. Asesi datang dengan celana pendek, dengan sendal jepit. Saya hanya berbisik kepada teman-teman asesor. Aduh, suruh pulang dulu dong. At least dia pakai celana panjang. Kalau tidak punya sepatu yang bagus, ya jangan pakai sendal jepit. Nah, dari sini, walaupun saya tahu bahwa teman-teman asesi dari Selam ini kan memang mereka itu tugasnya di laut. Ya kalau di laut kan memang langsung nyemplung begitu. Kemudian, pada saat berhadapan dengan teman-teman, dia waktu berbicara, saya tahu bahwa semua asesor pasti tahu lah menilai seseorang atau sikap seseorang pada saat bertemu dengan kita. Ya, jadi sikap kerja itu terkait dengan attitude. Seperti itu ya. Lanjut Pak Mangun dari Bu Teti, Pak Mangun. Bu Teti adalah untuk proses banding. Ya, keputusannya itu dan prosedurnya seperti apa, Bu? Oke, proses banding. Teman-teman masih ingat, pada saat kita sebelum mulai kegiatan ada yang namanya pra-assessment. Di mana di dalam pra-assessment ini teman-teman menyampaikan hal-hal yang terkait. Nanti akan diterangkan oleh Pak Oswian, yaitu mengenai menjaga kerahasiaan, persetujuan, kemudian juga banding. Yang saya tahu, ini mohon maaf ya, yang saya tahu, sementara ini ada teman-teman asesor yang bilang begini, malah sedikit memprovokator. Kalau nanti tidak puas, silahkan banding saja. Sorry ya, itu nggak boleh loh diucapkan oleh seorang asesor. Karena kalau misalnya sampai dalam assessment, ada peserta yang banding, itu berarti
Ada something wrong. Jadi prosesnya adalah kalau memang terjadi banding, kasusnya apa? Makanya dikeluarkanlah form banding. Kasusnya apa? Kasusnya misalnya nggak terima, kenapa di BK-kan? Oleh karena itu, mohon teman-teman asesor, saya sering mendengar ada asesor yang tidak mengumumkan hasilnya. Nah, ini, tolong. Selama teman-teman nanti menjadi asesor pada saat assessment, apapun hasilnya harus disampaikan kepada para peserta. Apakah itu K atau apakah itu BK. Memang kadang-kadang kalau BK ada rasa ewoh-pekewoh nih menyampaikannya. BK gitu loh, gimana ya cara menyampaikan. Nah, ini yang banyak belum disadari oleh teman-teman, saya mengingatkan, seseorang BK bukan berarti seluruh unit kompetensi BK. Contohnya, pemandu museum ada 10 unit kompetensi. Ternyata asesi BK, karena ada 2 unit kompetensi yang belum K. Caranya gimana? Nah, caranya pada waktu Anda menyampaikan hasil kepada asesi, Anda sampaikan, mohon maaf, saya belum bisa merekomendasikan, hasilnya masih BK. Karena ini ada 2 unit kompetensi nih yang BK. Sehingga nanti Anda bisa mengatakan, terus gimana? Nah, sebaiknya Anda bisa mengulang. Hubungi LSP. Kalau si asesi ini benar-benar mengulang, yang diulang hanya 2 unit itu. Yang BK. Jadi bukan seluruhnya dia harus ngulang 10 unit kompetensi. Misalnya nih Pak Adi Seno, nguji untuk pemandu Gunung Muda. Saya lupa ya ada berapa unit kompetensi nih ya? 15. Berapa ya Pak Adi? 9. 9. Ternyata dari 9 unit kompetensi ada 1 aja yang belum beres. Saya mengingatkan teman-teman bahwa seseorang dikatakan goal, seseorang dikatakan kompeten kalau 100% loh. Ada 1 pun BK. Oleh karena itu Pak Adi mengatakan, sorry ya, ini karena masih ada yang BK, jadi nanti Anda bisa ujian lagi, tetapi hanya unit kompetensi yang BK. Gitu ya Bu Teti ya? Oke ya? Baik, Pak Mangun, cukup jelas. Cukup Oke ya? Bu, terima kasih Bu. Ya, Oke. saya lanjutkan ya kepada selanjutnya karena nanti Bang Os ini akan jam 12. Masih banyak pertanyaan nih, Bu. Hah? Masih banyak pertanyaan. Nanti. Oke. Saya lanjutkan aja dulu sekarang dengan form yang baru nih, ya. Form yang baru. Saya akan tunjukkan checklist, kemudian saya akan masuk langsung ke simulasi saja. Ya. Oke, mohon bersabar. Bang Os sudah siap untuk melaksanakan? Atau Bang Os dulu, boleh? Oke. Ayo Bang Os dulu, saya akan siapkan untuk materi saya. Silakan Bang Os. Atau kita bedah dokumen, nanti Bu Sri nanti handle tanya jawab gitu. Bedah dokumen aja ya? Ya, bedah dokumen. Oke, ya. kalau gitu saya akan tampilkan satu persatu. Sebentar ya. Saya ganti dulu untuk materinya. Oh ini, oke. Enggak, maksud saya karena saya jam 12 mau cabut, biar saya masuk ini dulu, nanti Bu Sri yang lanjutin gitu. Oh ya, boleh. Bang Os. Jawab.